Bayangkan sebuah perusahaan yang awalnya membuat kapal laut, lalu beralih memproduksi pesawat tempur, dan akhirnya menjadi salah satu raksasa dunia dalam industri sepeda motor. Kini bayangkan bahwa perusahaan tersebut pernah merancang motor yang begitu cepat dan buas, sampai-sampai dijuluki motor pembunuh karena terlalu berbahaya untuk pengendara pemula. Inilah kisah Kawasaki, sebuah nama yang tak hanya identik dengan kecepatan, tetapi juga dengan sejarah panjang penuh inovasi, kontroversi, dan strategi industri tingkat tinggi. Sebelum kita mulai menyusuri jejak sejarahnya yang luar biasa, pastikan untuk menyukai video ini, berlangganan ke channel Kuak Fakta, dan tinggalkan komentar di bawah tentang motor Kawasaki favoritmu. Dukungan kamu sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten edukatif yang mendalam seperti ini. Sejarah Kawasaki dimulai bukan dari jalanan, bukan dari garasi bengkel, dan bahkan bukan dari dunia otomotif. Kita harus mundur lebih dari 1 abad ke belakang, ke tahun 1878, ketika seorang pengusaha Jepang bernama Shozo Kawasaki mendirikan sebuah galangan kapal bernama Kawasaki Tsukiji Shipyard di Tokyo. Shozo Kawasaki bukanlah orang sembarangan. Ia lahir dalam keluarga pedagang di Kagoshima, sebuah daerah yang waktu itu dikenal sebagai pusat kekuatan militer dan pelayaran di Jepang. Ia sangat memahami dunia maritim dan melihat peluang besar dalam modernisasi industri kapal Jepang setelah restorasi Meiji. Inilah titik awal dari transformasi luar biasa yang akan membawa nama Kawasaki ke seluruh dunia. Perusahaan ini berkembang pesat dan pada awal abad ke-20 berubah menjadi Kawasaki Dockyard Company, yang kemudian menjadi Kawasaki Heavy Industries atau KHI. Kawasaki tidak hanya membangun kapal, tetapi juga merambah ke lokomotif, jembatan baja, pesawat terbang, dan mesin berat. Mereka adalah bagian penting dari modernisasi Jepang, terutama dalam bidang teknologi industri dan militer. Yang mengejutkan, sebelum Kawasaki memproduksi motor, mereka terlebih dahulu memproduksi pesawat tempur selama Perang Dunia Kedua. Salah satu karya mereka adalah pesawat pengebom terkenal Jepang, Kawasaki Ki-61 Hien, yang digunakan dalam pertempuran Pasifik. Dikutip dari arsip militer Jepang, pesawat ini memiliki desain mesin inline V12 berpendingin cairan yang berbeda dari kebanyakan pesawat Jepang yang menggunakan mesin radial. Namun setelah Jepang kalah perang, industri militer negara itu dipangkas drastis. Seperti banyak perusahaan lain, Kawasaki terpaksa beralih fokus untuk bertahan hidup. Maka dimulailah era baru, era sepeda motor. Pada awal tahun 60-an, divisi pesawat terbang Kawasaki mulai membuat mesin kecil untuk keperluan sipil. Mereka kemudian tertarik pada sepeda motor, melihatnya sebagai peluang emas. Tapi Kawasaki sadar, mereka tidak punya pengalaman langsung di dunia sepeda motor. Maka mereka melakukan langkah cerdas, membeli sebagian saham Meguro Manufacturing Company, salah satu produsen motor tertua di Jepang. Meguro dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi motor dengan desain yang sangat mirip dengan BSA dari Inggris. Dikutip dari majalah otomotif Jepang tahun 1961, Meguro bahkan sempat mengekspor beberapa model ke luar negeri, tapi kalah bersaing karena masalah mutu dan inovasi. Dengan dukungan modal dan teknologi dari Kawasaki, Meguro akhirnya diakuisisi secara penuh pada tahun 1964. Hasil kolaborasi mereka yang pertama adalah Kawasaki W1, sebuah motor 4 tak berkapasitas 903 cc yang sangat mirip dengan BSA A10. Diluncurkan pada tahun 1966, W1 dirancang untuk pasar Amerika Serikat dan menjadi motor Jepang terbesar saat itu. Namun kesuksesan sesungguhnya datang ketika Kawasaki memutuskan untuk keluar dari bayang-bayang desain Eropa dan mulai mengembangkan teknologi sendiri. Hasilnya adalah Kawasaki H1 Match Terbrae, diluncurkan pada tahun 1969. Inilah motor yang membuat dunia menoleh. Dengan mesin 2 tak 3 silinder berkapasitas hampir 500 cc, Match Terbrae menghasilkan tenaga yang sangat besar untuk ukurannya. Motor ini begitu cepat, akselerasinya brutal, dan suara knalpotnya menggelegar. Namun, karena sasis dan sistem pengeremannya tidak mampu mengimbangi tenaganya, motor ini mendapat reputasi berbahaya. Menurut laporan majalah Cycle World tahun 1971, Kawasaki Match Terbrae bahkan dijuluki The Widowmaker atau pembuat janda, karena banyak pengendara pemula mengalami kecelakaan saat mencoba menaklukkannya. Tapi reputasi ekstrim inilah yang justru membuat Kawasaki populer di kalangan anak muda dan penggemar kecepatan. Kawasaki berhasil membentuk citra sebagai pabrikan motor yang berani, inovatif, dan tanpa kompromi soal performa. Dari sinilah Kawasaki mulai membangun warisan Green Machine mereka yang akan terus berkembang selama dekade berikutnya.
Zetsu menjadi cikal bakal dari seri Z yang hingga kini masih eksis. Motor ini juga menandai pergeseran Kawasaki dari mesin 2 tak ke 4 tak, mengikuti tren regulasi emisi yang semakin ketat. Di tengah kesuksesan ini, Kawasaki tidak hanya fokus pada motor sport. Mereka juga mengembangkan motor trail, motor touring, dan skuter. Namun, puncak popularitas mereka datang ketika merilis seri Ninja pada tahun 1984. Model pertama, Ninja GP-Z 900R, menjadi fenomena global, terutama setelah tampil dalam film Top Gun bersama Tom Cruise. Dengan mesin 4 silinder DOHC dan kecepatan maksimum lebih dari 200 km per jam, GP-Z 900R memperkenalkan teknologi baru seperti liquid cooling dan suspensi unitrack, yang kemudian menjadi standar di dunia motorsport. Sejak saat itu, nama Ninja menjadi sinonim dengan motorsport cepat dan canggih. Kawasaki terus menyempurnakan seri ini dengan model-model seperti Ninja ZX-7R, ZX Niner R, dan ZX Deckenal R yang bertarung di lintasan balap superbike dunia. Tapi Kawasaki tidak hanya bermain di jalur lurus. Mereka juga membuat gebrakan besar di tahun 2000-an dengan memperkenalkan motor supercharged pertama di dunia, Ninja H2 dan H2R. Model H2R, versi balap tanpa batasan regulasi, menghasilkan tenaga lebih dari 300 tenaga kuda, lebih besar daripada banyak mobil sport. Menariknya, mesin supercharged ini tidak menggunakan turbo seperti pada mobil balap, tapi menggunakan centrifugal supercharger yang dikembangkan oleh tim Aero Engine Kawasaki, yaitu tim yang biasanya membuat mesin jet. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Kawasaki sebagai konglomerat industri berat memberikan keunggulan unik dalam pengembangan teknologi otomotif. Jika kamu menikmati cerita sejauh ini, jangan lupa untuk menyukai video ini dan bagikan ke teman-teman kamu. Juga, tinggalkan komentar tentang teknologi motor paling keren menurutmu, karena kami selalu senang membaca pandangan dari kalian semua. Seiring waktu, Kawasaki juga merespons perubahan tren global. Mereka mulai fokus pada keberlanjutan, efisiensi bahan bakar, dan teknologi ramah lingkungan. Di pameran Tokyo Motor Show tahun 2023, Kawasaki memperkenalkan konsep motor listrik dan hibrid dengan nama Electrode dan Ninja Elan, sebagai bagian dari komitmen mereka menuju netralitas karbon. Namun, Kawasaki juga menyadari bahwa penggemar mereka tidak hanya mencari efisiensi. Mereka ingin adrenalin, suara mesin, dan sensasi mengendarai. Maka dari itu, mereka tidak menghapus motor bermesin konvensional begitu saja, tapi berusaha menyeimbangkan antara inovasi dan warisan. Saat ini Kawasaki tidak hanya memproduksi motor. Mereka membuat jet ski, kendaraan utilitas, helikopter, bahkan sistem roket untuk luar angkasa. Mereka tetap menjadi bagian dari Kawasaki Heavy Industries, bersama divisi lain seperti Kawasaki Robotics dan Kawasaki Aerospace. Dari galangan kapal sederhana di akhir abad ke-19 hingga menjadi ikon otomotif dan teknologi industri modern, perjalanan Kawasaki adalah cerminan dari ketekunan, inovasi, dan keberanian untuk mengambil risiko. Dan mungkin yang paling menarik dari semua ini adalah bahwa Kawasaki selalu berani tampil beda. Mereka tidak takut menciptakan motor tercepat, terkencang, bahkan yang paling kontroversial sekalipun, selama itu sesuai dengan filosofi mereka. Let the good times roll. Jika kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, pastikan untuk menekan tombol suka, berlangganan Kuak Fakta, dan bagikan video ini kepada siapapun yang kamu tahu mencintai dunia otomotif atau sejarah industri Jepang. Terima kasih telah menyimak sampai sejauh ini, sampai jumpa di video berikutnya.